PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri resmi melantik Sucito yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap menjadi PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pada hari Jumat 8 November 2023 bertempat di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap. Dalam hal ini, Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap Ekanto Wahyuning Santoso memberikan selamat atas dilantiknya Bapak Sucito menjadi PJ Sekda Cilacap. Ekanto mengungkapkan bahwa PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri dan PJ Sekda Cilacap Sucito merupakan pasangan yang ideal dalam melaksanakan 10 program kerja yang menjadi target PJ Bupati Cilacap. Dengan menggandeng yang bukan lulusan STPDN memberi warna tersendiri dalam kepemimpinan Awaludin Muri yang jauh dari muatan politik. Bersumpah dari beda asal pendidikannya, tentu pandangan dan kinerjanya akan berdampak positif dalam memimpin Cilacap hingga Bupati definitif terpilih hasil pemilu 2024. Dua pasangan yang sama-sama tenang dan bertangan dingin, Ekanto meyakini 10 program kerja Awaludin bisa tercapai. Tentang program kerja di tahun 2024 sudah tersusun di APBD 2024, sudah disahkan bersama dengan DPRD, dituangkan oleh Perda sehingga PJ Bupati dan PJ Sekda tinggal menjalankan amanah. Ekanto berharap Raperda atau APBD 2024 ini bisa dijalankan secara baik dan konsekuensi sehingga tidak ada penyalahan gunaan terkait dengan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, tentang serapan anggaran, dimohon kepada PJ Sekda untuk bisa melakukan serapan anggaran secara optimal dimulai triwulan pertama, triwulan kedua sampai triwulan keempat sehingga tidak ada kesenjangan antara serapan kegiatan dengan serapan anggaran. Ini kata penggiat LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso. Dilantiknya Pak Sucito menjadi PLT Sekda Kabupaten Cilacap ini, mungkin ada masukan dari Pak Ekanto terhadap beliau. Ya, terima kasih Mbak Nani. Yang pertama saya mengucapkan selamat pada Mas Cito yang sudah diangkat menjadi PJ Sekda oleh PJ Bupati Cilacap untuk beberapa bulan mendatang ya, atau mungkin kurang lebihnya 6 bulan sampai 1 tahun. Ini tantangan berat bagi Pak Cito dalam hal mendampingi PJ Bupati yang mempunyai 10 program kerja. Ya, walaupun kalau saya lihat program kerja PJ Bupati realistis, masuk akal, dan saya juga melihat 10 program kerja PJ Bupati tidak bermuatan politis ya, sangat tidak bermuatan politis, sangat normatif, dan artinya program itu adalah program yang memang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Dan tentunya sebagai pendamping, Mas Cito selaku Sekda PJ Bupati harus bisa mengimbangi apa yang menjadi program kerja PJ Bupati tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, antara PJ Bupati dan PJ Sekda ini mempunyai penampilan yang hampir sama, tenang, dingin dalam mengelola pemerintahan, sehingga saya meyakini hal ini juga akan berdampak positif atas kerja-kerja beliau berdua dalam proses selaku penjabat Bupati maupun penjabat Sekda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga sangat penting bahwa PJ Bupati dengan latar belakang seorang alumnus STPDN dan Pak Cito bukan dari latar belakang STPDN. Ada dua hal yang dari dua sumber pendidikan yang berbeda. Tentunya ini juga hal yang positif. Dalam hal ini tentunya pandangan saya adalah positif terhadap PJ Bupati, tidak memilih hal-hal yang sifatnya terlalu ke STPDN-an, tetapi bisa memilih dari jalur-jalur lain, sehingga pandangan-pandangan pejabat lain bahwa kekuasaan di pemerintahan kabupaten ini akan dikuasai oleh STPDN atau alumnus STPDN itu buyar ya, itu tidak terjadi, karena faktanya PJ Bupati memilih
sekda atau PJ sekda dari latar belakang pendidikan lain di luar STPDN. Itu hal yang bagus itu, Mbak. Yang berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan adalah yang utama adalah jangan sampai kepemimpinan terdahulu, PJ Bupati terdahulu diikuti oleh PJ Bupati dan Sekda atau PJ Sekda saat ini. Tentang netralitas ASN terutama. Dan saya yakin dan sangat meyakini secara pribadi netralitas PJ Bupati maupun PJ Sekda jaminannya penuh menurut saya tentang netralitas itu sendiri. Tentang program kerja, saya pikir program kerja atau kegiatan-kegiatan di tahun 2024 sudah tersusun di APBD 2024, sudah disahkan bersama dengan DPRD, dituangkan melalui Perda, sehingga PJ Bupati dan Sekda ini tinggal menjalankan amanah daripada Raperda itu sendiri. Harapan saya Raperda ini atau APBD 2024 ini atau Perda APBD 2024 ini bisa dijalankan secara baik dan konsekuen sehingga tidak ada penyalahgunaan berkaitan dengan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami tentang serapan anggaran. Saya mohon kepada Sekda selaku Ketua TAPD untuk bisa melakukan serapan anggaran secara optimal. Dimulai sejak triwulan pertama, triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat. Sehingga tidak ada kesenjangan antara serapan kegiatan dengan serapan anggaran. Itu harapan kami. Yang kedua, selaku Ketua Baperjakat, PJ Sekda juga mempunyai tanggung jawab untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong yang selama ini sudah 1 tahun lebih ditinggalkan oleh pejabat-pejabat karena purna dan lain sebagainya. Ini tantangan berat bagi PJ Sekda yang juga sebagai Ketua TAPD maupun Ketua Baperjakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini tidak menutup kemungkinan Pak di tahun politik ini apabila terjadi ketidaknetralan mereka, apakah Pak Ekanto berani mengkritisi bahkan melaporkan apabila terjadi atau ditemukan ketidaknetralan tersebut? Saya adalah saya, siapapun saya, kalau memang ada kebijakan yang kita anggap layak untuk dikritisi, kita kritisi. Siapapun itu. Secara pribadi saya mempunyai kedekatan dengan PJ Bupati maupun PJ Sekda. Namun manakala dalam komunikasi kita terhambat atau kurangnya komunikasi karena mungkin kesibukan beliau dan apa yang menjadi aspirasi kami sebagai masyarakat tidak bisa tersampaikan, terpaksa kami akan menyampaikan melalui media massa, termasuk kritik dan lain sebagainya. Saya pikir kita tidak usah bicara ke sana dulu. Saya berpikir positive thinking terhadap PJ Bupati maupun PJ Sekda saat ini pasangan yang tepat menurut saya untuk 1 tahun ke depan memimpin pemerintah Kabupaten Cilacap ini. Mungkin ada apresiasi kepada beliau sebelumnya kinerja beliau, Pak? Ya, kalau bicara tentang beliau berdua, PJ Bupati maupun PJ Sekda, sudah terbukti kok kinerjanya sejak mulai dari camat ya sampai dengan di beberapa kepala dinas. Saya pikir sudah tidak bisa dipungkiri hasil kinerja beliau berdua, sehingga modal dasar itu akan bisa menjadi modal untuk memimpin Cilacap pada 1 tahun ke depan sampai dengan Bupati definitif terpilih dari hasil demokrasi pemilu 2024. Terima kasih atas perbincangan hari ini, Pak. Sukses selalu untuk Pak Ekanto. Terima kasih Mbak Nani, selamat siang. Tamah serta perkenalan. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan. PJ yang baru dengan seluruh Perkompinda yang ada di Kabupaten Cilacap. Edi Riza